Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan saya Jamaluddin Al-Fakir. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan sebuah cerita di mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Alqamah. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada seorang pemuda hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat kuat di dalam berjuang. Dia sangat berani di dalam menjalankan fisabilillah. Dan dia juga bagian dari orang yang menyumbangkan harta-hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Alqamah mengalami sakit dan kemudian sakitnya semakin parah. Apa yang terjadi? Dalam hadis disebutkan bahwa istri Alqamah kemudian memberitahu Rasulullah SAW bahwa suaminya sedang sakit dan dia sedang keadaan nazar. Maka kemudian Rasulullah SAW memberitahu kepada Sayyidina Bilal, kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Salman, silakan kalian pergi kepada Alqamah. Bagaimana keadaan Alqamah? Kemudian dalam hadis disebutkan, hatta dakhalu alaihi, setelah mereka sampai di rumahnya, faqalu lahu, kemudian mereka yang menjadi utusan Nabi Muhammad SAW berkata kepada Alqamah, ya Alqamah, qul la ilaha illallah. Alqamah, silakan engkau katakan lafaz la ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi? Falam yantaliq lisanuhu, kemudian lisannya Alqamah tidak mampu, bibirnya Alqamah tidak mampu untuk mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Kemudian mereka berkeyakinan bahwa Alqamah ini adalah bermasalah. Ba'asau Bilalan, kemudian salah satu dari sahabat yang 4 tadi disebutkan, yakni Bilal, kemudian pergi kepada Nabi SAW dan menceritakan keadaan Alqamah. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata, apakah Alqamah memiliki seorang ayah dan ibu? Kemudian dikatakan, amma abuhu faqad mata, ayahnya telah meninggal. Walahu ummun kabiratus sinni, dia memiliki seorang ibu yang rentan tua. Faqala ya Bilal intaliq ila ummi Alqamah, kemudian Nabi SAW mengutus sahabat Bilal untuk pergi ke ibunya Alqamah. Faqra'ha minni assalam, maka sampaikan, kata Nabi kepada Bilal, sampaikan salam saya kepada ibunya Alqamah. Wa qul laha in qaddarta 'ala al-masiri ila Rasulillah wala hatta ya'ti wa illa hatta ya'tika Rasulullah. Kemudian sahabat Bilal menyampaikan, ibunya Alqamah, Anda mendapat salam dari Rasulullah SAW. Kemudian jika engkau bisa datang kepada Nabi, silakan engkau datang. Tetapi jika engkau tidak bisa datang, maka Nabi yang akan mendatangimu. Faqalat, maka kemudian ibunya Alqamah berkata, nafsi li nafsihi fida, diriku atas dirinya adalah tebusan. Artinya ibunya Alqamah merasa bersalah ketika Nabi datang kepada ibunya Alqamah. Ana haqqu bi'tiyanihi, kemudian apa kata ibunya Alqamah, saya yang lebih berhak mendatangi ibunya Alqamah. Fa akhadat al-'asa, kemudian dia mengambil tongkatnya, famashat hatta dakhalat ala Rasulillah. Dia mengambil tongkatnya, dia berjalan bertatih-tatih, kemudian dia sampai di rumahnya, di dalamnya Rasulullah SAW, hatta dakhalat ala Rasulillah. Falamma aslamat alaihi radda alaihi salam.
Setelah itu kemudian ibunya Alqamah berkata kepada Nabi, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullah." Faqalah, maka kemudian Nabi SAW berkata, "Silahkan engkau jujur kepadaku. Ketika engkau tidak jujur kepadaku," kata Nabi, "ja'ani al-wahyu," maka saya kemudian akan mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW memerintahkan ibunya Alqamah untuk berlaku jujur, berkata jujur kepada Nabi SAW. Jika tidak jujur, kata Nabi, maka Nabi akan mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan cerita, kaifa kana halu Alqamah? Bagaimana keadaan Alqamah di masa hidupnya? Kata Rasulullah SAW tanya kepada ibunya Alqamah. Qalat, ya Rasulullah. Ibunya Alqamah berkata, "Wahai Rasulullah, kana yusalli kada wa yasumu kada wa kana yatasaddaqu bi jumlatin min ad-darahim." Alqamah itu Nabi adalah anak saya yang kemudian dia salatnya bagus, puasanya juga bagus, kemudian sedekahnya juga bagus, bahkan tidak terhitung sedekahnya yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wama adad aqalah fama haluka wa haluhu. Kemudian apa yang terjadi antara dirimu dengan Alqamah? Qalat, kemudian ibunya Alqamah berkata, "Ya Rasulullah, inni alaihi saksatun." Rasulullah, saya pernah merasa jengkel. Rasulullah, saya pernah merasa marah kepada Alqamah. "Wa lima dzalika?" kata Nabi. "Apa yang menyebabkan hal itu?" Qalat, ibunya Alqamah berkata, kana yu'siru imra'atahu alayya wa yuti'uha. Ada suatu masalah, ada suatu persoalan kecil yang kemudian Alqamah lebih memilih istrinya daripada mengikuti apa yang disarankan oleh ibunya. Maka dari itu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakhata ummuhu hajaba ala lisanihi. Sukhtu ummihi, faqala Rasulullah, sukhtu ummihi hajaba ala lisanihi. Maka kemudian marahnya ibunya Alqamah itu menyebabkan terhijabnya, terhalangnya lisannya Alqamah untuk mengatakan lafaz la ilaha illallah. Summa qala li Bilal, "Intalik ujma' khataban." Kemudian Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Bilal, "Bilal, silakan kumpulkan kayu bakar. Kita akan bakar Alqamah." Karena pada saat itu ibunya Alqamah masih belum memaafkan Alqamah yang sedang dalam keadaan naza dan tidak bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Maka apa kata ibunya Alqamah? "Ya Rasulullah, ibni wa samratu qalbi." Ini anakku wahai Rasulullah dan buah hatiku. Engkau akan membakarnya di depanku. Fakaifa yahtamilu qalbi, bagaimana hatiku? Maka apa kata Rasulullah SAW dengan bijak? "Ya umma Alqamah, fa'adabullahu syadid." Sungguhnya siksa Allah itu lebih pedih, wa abqa, dan lebih kekal. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya jika engkau memaafkan Alqamah, maka Alqamah akan bisa berkata la ilaha illallah. Maka kemudian ibunya Alqamah berkata, "Inni qad raditu an Alqamah." Maka kemudian ibunya berkata, "Ya Rasulullah, saya ridho kepada Alqamah." Kemudian pada kesempatan itu Nabi SAW mengutus Bilal untuk pergi kembali kepada Alqamah yang sedang keadaan naza. "Silakan Bilal, pergi kepada Alqamah. Apakah Alqamah bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah? Atau mungkin ibunya Alqamah hanya malu kepada saya di hadapan saya, jadi beda antara yang ia katakan dengan apa yang ada di hatinya." Tapi setelah Bilal berada di pintu rumahnya Sami'ah,
Alqamah yaqulu la ilaha illallah. Kemudian Alqamah dengan izin Allah, dengan ridho ibunya, Alqamah dapat mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kemudian Bilal berkata kepada orang-orang yang hadir di situ, maka sesungguhnya marahnya ibunya Alqamah itu menyebabkan tidak bisa mengatakannya Alqamah lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gara-gara hal kecil, ini gara-gara hal sepele antara istri dengan orang tua, kemudian Alqamah lebih memilih istri dan dia tidak mengikuti orang tua, kemudian orang tua memiliki rasa jengkel, memiliki rasa marah, menyebabkan Alqamah tidak bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW selalu berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Apa yang dikatakan Nabi SAW, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, bahwa ridhonya Allah itu berada terletak di ridhonya orang tua, dan marahnya Allah, murkanya Allah itu terletak pada murkanya orang tua. Maka dari itu mulai saat ini kita biasakan untuk selalu menghormati orang tua, untuk selalu mentaati apa yang telah diperintahkan oleh orang tua kita. Di pembahasan yang lalu, walau kana dzaliman, walaupun orang tua kita itu adalah orang-orang yang zalim, selagi perintah itu tidak melanggar agama, maka boleh kita turuti dan kita taati orang tua kita. Mudah-mudahan video yang sangat singkat ini bermanfaat kepada saya pribadi khususnya dan kepada siapa saja yang melihat video ini. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.